Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah menunggu. Kalian khawatir keadaan saya? Iya, karena pemulihan tenaga. Karena bagaimanapun kejedot di taksi, kecelakaan itu pasti menyedihkan ya teman-teman. Bagaimanapun bilang nggak apa-apa, tapi kan tetap harus minum obat. Jadi saat kejedot itu dampaknya sangat besar sekali ya, karena kaget tubuh dihantamkan. Walaupun itu posisi saya paling terakhir, tapi kayak tubuh itu remek semua. Jadi terima kasih teman-teman yang support saya, bantu saya doa. Karma itu nyata ya, walaupun saya terjadi kecelakaan, saya masih sangat beruntung karena kecelakaan itu saya orang terakhir yang ada di situ. Artinya adalah bagaimana jadinya kalau saya pas yang di tengah. Jadi walaupun apes itu masih karena doa ya. Itu karena doa kalian selalu memberikan doa yang baik pada saya. Walaupun dalam keadaan kecelakaan pun saya masih baik-baik saja. Ini saya percaya dengan karma ya. Kalau kita mencoba menanam karma yang baik, maka walaupun saya kecelakaan, walaupun akhirnya munting, tapi masih tetap bersyukur karena posisi saya paling terakhir. Jadi sudah nggak ada gencetan mobil dari belakang saya lagi. Jadi intinya adalah terima kasih sekali teman-teman, doa kalian, doa yang terbaik, dan rasa syukur ini saya ingin berbagi dengan kalian bahwa hidup ini penuh dengan cobaan, baik itu kalau kita tanggapin positif atau negatif, itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Nggak bisa kita trauma ya. Sebenarnya apa yang terjadi itu adalah, sebenarnya saya trauma nih naik taksi, tapi suami saya bilang, apa yang bisa membuat kamu trauma? Hidup adalah kenyataan. Begitu juga saat kamu melakukan kebaikan, kamu trauma untuk membantu orang. Padahal belum tentu orang yang kamu tolong itu akan menyakitimu. Jadi kemarin saya sempat bilang takut membantu orang. Itu sebenarnya teguran juga dari Tuhan untuk saya bahwa berarti kamu takut hidup dong. Takut membantu orang, berarti kamu takut hidup. Saya cuma bilang sama suami saya, bener juga ya. Kalau gitu kan berarti saya takut hidup. Lah saya takut membantu orang, berarti kan saya takut hidup. Ya udah, jalani aja. Nah kemarin kan saya sudah bilang saya tidak mau ada hubungan dengan peragensian. Dan saya sekarang memutuskan untuk membantu agensi, karena apapun yang saya lakukan tendensinya diakui atau tidak, disukai atau tidak, itu akan berdampak. Dan sekarang saya sudah nyatakan bahwa saya bukan penggiat kemanusiaan. Saya akan nyatakan diri saya adalah saya sendiri, saya bukan siapa-siapa. Jadi saya tetap ambil keputusan untuk tetap membantu. Jadi setelah saya renungkan dari kecelakaan kemarin, itu benar-benar karma, tau nggak mbak? Karena saya memetiknya positif, itu adalah karma baik, dimana saya menyatakan saya trauma untuk membantu orang. Apakah ini juga trauma untuk diri saya sendiri? Dan jawabannya tidak. Saya tetap ambil keputusan untuk membantu orang dengan cara saya. Jadi sekali lagi, dengan cara saya akan tetap di garis saya. Jadi buat teman-teman nih yang selalu menanyakan apakah Miss Uni khawatir seperti itu, ternyata enggak mbak. Saya tetap ada di jalur saya, dan ini semua karena kalian ya. Manusia tetap berubah, bisa berubah bagaimanapun juga, tapi ya doa kalian yang terbaik pokoknya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya, karena pada kenyataannya ini adalah hidup. Jadi kalau saya meratapi hidup saya tidak mau membantu gara-gara masalah orang lain, jatuhnya kan egois juga ya. Jadi ya udah, saya tetap membantu dengan cara saya, dan tapi saya tidak ingin dilabeli sebagai pegiat kemanusiaan. Saya tidak mau. Kalau ada yang bilang saya penggiat, saya bukan. Saya influencer dan agensi. Saya akan melabeli diri saya sebagai agensi dan juga influencer. Mungkin lebih baik itu aja ya, daripada saya dilabeli penggiat terus bagaimana ya. Pokoknya saya adalah agensi. Sekarang saya melabeli diri saya agensi. Saya tidak mau dikatakan oleh penggiat atau apapun, karena saya kan tidak ada sumbangan dari manapun. Benar nggak sih?
Saya akan tetap semangat dan saya akan membantu dengan versi saya. Putus asa biasa, wajar, tapi saya tetap akan berjalan dengan cara saya sendiri. Jadi saya akan melakukan yang terbaik versi saya. Jadi boleh setuju, boleh tidak. Jadi buat teman-teman, semangat. Saya tetap ada di sini. Ternyata saya tidak pernah jauh dari kalian. Saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri. Saya tetap akan berjuang dengan versi saya, oke? Jadi saya tetap malah kuat, Miss, karena orang Indo selalu tanya pangkatmu apa. Oke, betul. Lebih baik gitu ya, daripada saya bukan siapa-siapa kan jadinya bingung. Lebih baik saya jadi staff agent gitu aja. Jadi ya wes, penting semangat, betul, yang penting semangat. Oke, jadi terima kasih sekali. Dan mengupas kemarin salah satu teman kalian yang ingin yang tinggal di boarding house di luar dan akhirnya dipegang oleh CID dan nggak bisa keluar sampai hari ini, dan dia memegang kertas setebel ini. Imigrasi tidak menceritakan kronologinya seperti apa dan bagaimana, kenapa alasannya dia ditangkap. Jadi buat teman-teman, imigrasi tidak akan pernah menjelaskan pada agensi atau pada siapapun kenapa dia ditangkap oleh CID. Jadi kalau mbaknya salah ngomong, ya nggak tahu. Jadi intinya kemarin mbaknya yang ditangkap itu tidak tahu kesalahan dia apa. Kita tidak tahu kesalahan dia apa. Apakah karena dia tinggal di luar atau dia punya masalah yang lain. Ya, jadi kita tidak tahu nih mbaknya yang kemarin ditangkap di imigrasi, yang dipegang oleh CID, itu kita tidak tahu kesalahan dia apa. Jadi kalau pingin tahu, tunggu dia keluar dari penjara dulu. Apakah benar dia tinggal di luar? Tapi karena apa? Dia masih beruntung. Kalaupun kesalahannya bukan karena tinggal di luar, itu satu hal. Saat imigrasi menanyakan dia tinggal di mana, dia bisa menjawab boarding house dia di mana. Kalau sampai dia tidak tahu boarding house dia di mana, maka dia mungkin ada beberapa kesalahan. Benar nggak sih? Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, saya ingatkan, lebih baik cari amannya. Kita di sini cari sandang pangan. Kita di sini urung sugih. Passwordnya apa buat Hongkong? Kowe iki urung sugih, Nduk. Kerja yang tekun. Nggak usah part time. Saya sebentar, gulu loro. Ayo. Jangan part time. Tapi kamu sudah mengambil keputusan untuk dirimu sendiri jadi kaburan, ya itu beda versi ya. Jadi ini tetap aja saya ingin menyampaikan bahwa jangan sesekali kabur, jangan sesekali part time. Ingat, tujuan kita di sini mencari sandang pangan. Kalau kita part time, baik itu jualan, baik apapun itu, jangan beli majikan. Nah ini ada beberapa orang yang memberikan info ke saya. Ada orang yang teriak-teriak tentang saya, tapi ternyata dia di Hongkong sini beli majikan. Dia nggak ada kerjaan. Kerjaan hanya apa? Perang di dunia sosial. Jadi ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya, Miss Yuni tahu nggak ini bahwa dia itu beli majikan? Saya bilang, enggak mbak, itu dia punya majikan. Cuma saya mengingatkan buat teman-teman yang lainnya, jika kalian di Hongkong beli majikan, hati-hati. Hati-hati. Kalian ketangkep saat bengok-bengok. Bener nggak? Jadi buat teman-teman yang saat ini nih kalian melakukan tidak sesuai dengan job description, khususnya buat kalian yang beli majikan, kerja di tempat lain, hati-hati ya. Hati-hati saja, karena apa sih tidak ada dalam kalender. Bisa jadi hari ini kamu selamat, tapi suatu saat ini bagaimanapun negara orang. Kalau kamu memang bekerja, nggak mungkin kamu seleluasa itu. Bener nggak? Kalau kamu bekerja ikut majikan, nggak mungkin kamu seleluasa itu. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, berhati-hati ya. Karena banyak sekali sekarang ini, pemerintahan Hongkong ini semakin ketat saja. Apakah baru sekarang? Enggak juga. Sebenarnya sudah dari dahulu kala. Cuman kan tidak terekspos. Benar nggak sih? Jadi saya nggak tahu mbak dia beli majikan atau enggak, karena saya nggak kenal, saya juga nggak tahu.
Bukan dia yang saya maksud, Mbak ya. Sebentar. Katanya ada anak depresi. Sebentar ya. Ada anak ini barusan SMS depresi. Halo. Halo, selamat siang Pak Yudi. Selamat siang. Kenapa